Cerpen ini berjudul Jodohku Bukan Kamu. Aku bernama Cecilia, umurku 23 tahun. Aku dibesarkan di Jakarta. Aku 3 bersaudara. Ibu dan ayahku tidak bersamaku karena aku tinggal bersama saudaraku. Karena saudaraku sudah memiliki tempat tinggal sendiri dan aku hanya menumpang sementara karena aku bekerja. Jadi kalau di rumah orang tuaku perjalanannya terlalu jauh dan terutama ongkos pulang pergi, gimana kebayangnya pengeluaran kantongku. Aku mau kasih tahu tentang silsilah keluargaku. Inilah silsilah keluargaku. Ibuku bernama Cindy dan ayahku bernama Bondo. Oh iya, aku belum kasih tahu. Aku anak keberapa dari 3 bersaudara. Aku anak ketiga, kalau bahasa umumnya mah bontot ya. Kakakku yang pertama bernama Ella, umurnya 30 tahun. Sudah berumah tangga tapi belum mempunyai anak. Dan kakakku yang kedua bernama Eli, umur 26 tahun, belum menikah tapi sudah punya rumah sendiri karena kakakku Eli masih mau berkarir dulu katanya. Jodoh belakangan, yang penting menikmati masa muda dulu. BTW mau tahu nggak kenapa namanya bisa Ella dan Eli? Karena mereka kembar. Nggak deh, karena biar gampang aja manggilnya. Hehehehe. Dan aku sendiri bernama Cecilia, beda dari nama kakakku. Tidak tahu ya kenapa, mungkin enak aja kali didengarnya. Pede banget ya. Aku tinggalnya bersama kakak Eli karena dia tinggal sendiri saja. Palingan saja sama asistennya. BTW, aku mau cerita tentang kehidupanku. Waktu kemarin, aku dapat kabar dari ayah ibuku. Katanya, aku mau dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tuaku. Padahal kakakku Eli belum menikah juga, tapi kenapa aku yang mau dijodohkan? Apakah diriku sudah kelihatan siap berumah tangga? Mungkin orang tuaku mau buru-buru menimang cucu, karena Ella belum juga dikaruniakan anak. Jadinya aku yang kena sasarannya. Sedih kali aku. Tapi aku mau lihat dulu wajah yang mau dijodohkan kepadaku. Apakah dia ganteng? Apakah dia kaya? Kayak opa-opa Korea. Mengerut dahiku. Apakah dia sudah mapan? Dan yang lebih utama, takut akan Tuhan. Suatu ketika, orang tuaku mengundang aku untuk datang ke rumah orang tuaku. Hatiku dak dik duk der. Orang tuaku menelponku, begini katanya. Cecilia, apakah kamu bisa datang ke rumah? Ini yang menelpon ibuku ya. Aku menjawabnya, iya bu. Hari apa dan jam berapa aku datang ke rumah ibu? Ibuku menjawab, bisa tidak hari Minggu kamu datang ke rumah ibu? Jamnya jam makan siang, kira-kira jam 12 ya. Kalau kamu bisa, tidak bisa, kabari ibu ya. Dan jangan sampai mepet waktu. Kalau kabarin ibu ya. Aku menjawab, iya bu. Kalau aku boleh tanya, memang ada yang penting sehingga aku harus datang ke rumah ibu? Biasanya kan aku sudah ada jadwal ke rumah ibu. Ini seperti penting sekali ya bu. Ibuku menjawab, pokoknya Sisil bisa nggak bisa harus kabarin ibu ya. Ini kejutan untuk kamu nak. Aku menjawab, ya sudah nanti aku datang, tapi aku minta ditemenin sama kakak Eli ya bu, boleh tidak? Ibunya menjawab, boleh dong nak. Lebih baik memang ditemenin sama kakak kamu Eli, biar kita kumpul. Kalau kakakmu Ella kan sudah ada suaminya ya kan? Perasaanku semakin tak menentu. Kok ibu bilang Kak Ella kan sudah ada suaminya? Kata ada suaminya itu loh yang buatku dak dikder. Jangan-jangan aku mau dijodohkan sama pilihan ibu.
Ah, itu perasaan aku saja. Akhirnya hari Minggu datang juga. Aku dan Kak Eli datang ke rumah ibu pas jam 12 siang. Tapi aku lihat kesana kemari seperti tidak ada kejutan. Apakah perasaan aku saja kali ya? Kak Eli bertanya kepadaku. Kita di sini untuk apa, Dek? Aku menjawabnya. Aku juga tidak paham, Kak. Coba aja kita masuk ke dalam dulu, Kak. Aku dan kakak Eli memanggil ibu dan ayah. Ibu, ayah, di mana? Hening, belum ada jawaban. Seketika itu barulah ibu dan ayah keluar dari kamarnya. Sudah pada datang ya? Ayo sini duduk dulu. Ada yang mau ibu omongin ke kalian berdua. Ini loh, kenal tidak dengan wajah ini? Ibu memberi foto lama untuk kami lihat. Aku dan Kak Eli memperhatikannya dengan seksama. Lalu aku bertanya kepada ibu, "Siapa ya, Bu? Aku tidak kenal." Lalu ibu menjawab, "Ini adalah anak teman ayah kamu yang dulu sering bermain ke rumah kita. Kau masih ingat tidak? Memang ini foto lama karena mereka sudah tinggal di luar negeri dan mereka akan datang ke tempat kita untuk menjodohkan anaknya dengan kalian berdua. Ini adalah anak Pak Jo, anak teman kantor ayah dulu. Nama anaknya pasti kamu tahu deh, Nak. Coba deh diingat-ingat dulu ya." Kak Eli menjawab, "Coba ya aku ingat dulu, Bu. Oh iya, aku tahu, Bu. Namanya Deli, Bu. Benar tidak?" Seingatku, dulu bermain denganku bukan dengan Sisil. Makanya Sisil tidak ingat karena umurnya lumayan beda jauh dengan aku, Bu. Memang kapan mereka mau ke rumah kita, Bu? Sisil menjawab, "Ah, kakak bisa aja. Hanya beda 3 tahun saja dibilang beda jauh. Bu, coba foto barunya ada tidak, Bu? Aku penasaran jadinya seperti apa wajahnya sekarang. Siapa tahu saja beda dengan foto lamanya." Lalu ayah menjawab, "Iyalah beda. Ini kan waktu umur 11 tahun masih SD. Sekarang kan umurnya sama kakakmu Eli. Pasti wajah sudah beda. Kenapa kamu Sisil penasaran ya? Sebentar lagi juga akan datang mereka. Sudah hampir sampai ke tempat kita loh." Aku dan kakak Eli sama-sama menatap, terus berkata bersamaan, "Yang benar ayah, ibu. Jadi kita harus bagaimana dong?" Ayah dan ibu hanya menatap dan tersenyum. Nah, itu sudah datang. Ayo kita sambut Eli dan Sisil. Ternyata pandangan pertama mereka adalah Deli dan Eli. Mereka ternyata pernah ketemu di suatu tempat, tapi orang tua mereka tidak tahu dan Sisil juga tidak tahu bahwa mereka sudah saling kenal karena Deli dan Eli bertemu di pusat perbelanjaan atau mall. Dan mereka hanya bertemu sekilas saja, tapi masih ada getaran pada mereka berdua, Deli dan Eli. Karena pada saat itu waktu cepat berlalu dan tidak sempat berkenalan. Deli dan Eli pada saat itu mereka sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Jadi ya sudah begitu saja. Ternyata Deli adalah jodoh untuk Eli, bukan untuk Sisil. Jadi Sisil merasa dibilang sedih tapi bahagia karena Kak Eli memang harus menikah. Jadi Sisil gembira. Jadi orang tua Sisil hanya bisa bilang, "Ternyata jodoh Deli bukan kamu Sisil, tapi Kak Eli. Yang sabar ya." Mereka semua tersenyum gembira.